Artis sekaligus penyanyi solo Irwansyah pada Senin 31 Agustus 2020 mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kali ini ia melaporkan balik mantan rekan bisnisnya yang bernama Farhan Rifki atas dugaan pencemaran nama baik yang menyeret namanya dalam jumpa pers yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Irwansyah memang kerap kali harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran dituding melakukan penipuan ataupun penggelapan uang. Suami dari Zaskia Sungkar itu saat ini harus kembali berhadapan dengan masalah hukum atas perkara wan prestasi bisnis kue yang tengah dijalaninya. Saat diketahui perkara ini bermula ketika 5 bulan yang lalu di mana saat itu Farhan Rifki mendatangi Polda Metro Jaya dan membuat jumpa pers terkait laporan perkara karena dirinya merasa tertipu oleh Irwansyah dalam sebuah bisnis kue yang dijalaninya. Namun kuasa hukum Irwansyah yakni Muhammad Zaki mengaku kaget karena nyatanya Farhan tidak melaporkan nama suami Zaskia Sungkar itu, melainkan nama Hafiz Rizal sebagai terlapor yang sekaligus juga rekan bisnisnya. Sehingga dari apa yang terjadi menurut kuasa hukumnya, pihak Irwansyah merasa apa yang diucapkan Farhan Rifki dalam jumpa pers tersebut adalah sebuah tindakan pencemaran nama baik. Hari ini kedatangan Mas Irwan di Polres Jakarta Selatan dalam rangka menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan satu lagi dan penyebaran melalui media elektronik. Jadi awal ceritanya 5 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah bulan Maret yang lalu, ada salah seorang bernama Farhan Rifki kemudian membuat satu laporan polisi di Polda Metro Jaya. Belakangan kami ketahui bahwa laporan itu ditujukan kepada saudara Hafiz Rizal. Jadi laporan itu untuk Pak Hafiz, bukan kepada Mas Irwan. Tetapi ternyata mereka melakukan konferensi pers menyebut bahwa Mas Irwan yang dilaporkan dan Mas Irwan yang katanya mengajak dia untuk melakukan sebuah investasi satu perusahaan. Nah, faktanya Pak Hafiz mengatakan bahwa bukan Mas Irwan yang mengajak dan tidak ada yang mengajak ya. Tidak ada yang mengajak, saya katakan tidak ada yang mengajak. Tapi atas kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan. Atas masalah tersebut, Irwansyah mengaku jika sederet kontrak kerjanya terganggu, di mana beberapa stasiun televisi mempertanyakan kasusnya sehingga membuat pekerjaannya tertunda. Ia pun merasa dirugikan karena bisnisnya banyak menimbulkan polemik. Selain itu, Irwansyah juga menyayangkan rekan-rekan bisnisnya yang membuat jumpa pers terkait masalah perusahaan, di mana menurut Irwansyah masalah tersebut tak harus diumbar ke media. Saya bakal bilang ini masalah perusahaan, internal perusahaan. Kenapa sih harus respon gitu? Ya mudah-mudahan sih dengan ini menjadi buat pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi nggak ada fitnah-fitnah lagi gitu. Jadi memang semua orang kan punya hak yang hukum yang sama ya gitu. Bisa melaporkan memang. Dan saya juga bisa melaporkan gitu. Ya alhamdulillah ya ini udah sidik. Kontrak-kontraknya ya yang ada gitu. Jadi pasti dapat telepon dari teman-teman orang-orang TV segala macam. Kenapa sih kasus seperti itu? Apa yang emang ini ada masalah atau gimana gitu. Dan itu kan bikin kerjaan juga di hold. Sementara itu, Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Riki Pranata mengatakan saat ini Irwansyah telah memberikan beberapa bukti di mana laporannya saat ini memasuki proses penyidikan. Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa akan mengagendakan pemanggilan Farhan Rifki untuk dimintai keterangan atas laporan yang dilayangkan oleh penyanyi yang melejit namanya lewat film My Heart tersebut. Ya benar, saudara IR ya, tadi menghadiri Polres Jakarta Selatan untuk menyerahkan ada beberapa bukti tambahan yang beliau serahkan terkait dengan pelaporan beliau ya di Polres kemarin untuk sudah kita lakukan. Kemarin prosesnya masih lidik, memang statusnya sekarang laporan beliau sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, penyidik berkeyakinan menemukan kemungkinan bukti permulaan ya, 2 bukti permulaan yang cukup sehingga statusnya kita naikkan ke penyidikan. Untuk tahap selanjutnya masih berproses di tahap penyidikan ini, namun untuk saksi dan terlapor akan kita panggil ulang nantinya. Untuk jadwalnya nanti akan
bisa nanti rekan informasikan lah nanti kita informasikan.